Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua, kembali lagi di channel DKR Widiawan. Oke teman-teman, pada hari ini hari Kamis tanggal 22 Mei tahun 2025 sekitar jam 5 kurang 10 menitan sore, saya sudah berada di stasiun Bogor dan dilalah qadarullah ini lagi hujan deras banget. Jadi baru sempat bikin openingnya di dalam stasiun. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjajal kereta api Pangrango mulai dari stasiun Bogor sampai dengan stasiun Sukabumi. Ini dia keretanya udah datang dan ready di jalur 2 karena dia modelnya puter walik ya teman-teman. Baru aja nyampe di Sukabumi jam 16.35 dan langsung puter walik ke arah Sukabumi jam 5 teman-teman. Jadi kayaknya ini tidak bakal ada banyak waktu buat nge-review di luar. Ikuti terus perjalanan karir kali ini sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat dan bisa menjadi referensi perjalanan teman-teman semua. Nah oke teman-teman, ini dia lokomotif yang berdinas untuk kereta api 228 Pangrango dari Bogor menuju Sukabumi. Ini ada CC 206 1395, Dipo induknya Bandung. CC yang artinya gardan penggeraknya itu berkonfigurasi 33. Kemudian 2 artinya lokomotif diesel elektrik. 06 seri 06 13 mulai beroperasi dari tahun 2013 dan 95 itu nomor urutnya, Dipo induknya Bandung teman-teman. Wah, keretaan jauh-jauh ke Bogor tetap dapatnya lokomotif yang Bandung. Nah ini ke belakangnya itu rangkaiannya ada 2 kelas eksekutif, kemudian ada kereta makan pembangkit dan 4 kereta ekonomi premium modifikasi teman-teman. Dan saya nanti akan naik di kereta eksekutif 1 nomor 1C. Nanti kita bakal masuk dan juga review interiornya, tapi ini kita review luarannya dulu ya teman-teman. Ini dia udah stay di jalur 2 dan persiapan putar balik ke Sukabumi. Di sana terlihat stasiun Bogor Paledang, karena tadinya sebelum dia mentok di stasiun Bogor ini layanan kereta api Pangrango hanya mentok di stasiun Bogor Paledang. Tetapi setelah beberapa waktu akhirnya dibablaskan ke stasiun Bogor, mempermudah transit untuk penumpang yang ingin lanjut ke KRL ataupun penumpang yang dari KRL mau naik ke kereta api Pangrango ini teman-teman.
Tapi sekarang juga udah dibuat Skybridge dari stasiun Bogor ke stasiun Paledang untuk mempermudah juga kalau semisalnya takutnya nanti di sini terlalu padat untuk untuk penumpang kereta api KRL, teman-teman bisa naik dari stasiun Bogor Paledang. Ini waktu tempuh sekitar 1 jam 45 menitan aja teman-teman, tidak lama karena hanya kereta ini juga yang beroperasi di jalur Bogor Sukabumi. Jalurnya double track tapi yang beroperasi keretanya cuma satu, rangkaiannya juga cuma satu, bolak-balik 4 PP pokoknya. Dia nginepnya di Sukabumi, jadi keberangkatan awal dari Sukabumi bolak-balik sampai 4 kali sampai nanti ada keberangkatan malam, paling malam pulang ke Sukabuminya. Ini kalau tidak salah saya naik yang jam 5 keberangkatan yang ketiga dari Bogor. Karena ada yang pagi, ada yang siang, sore dan juga malam. Ini kita review dulu armada eksekutifnya. Ini ada train marknya E, yang artinya ini dia batas kecepatan maksimalnya hanya 100 km per jam. Kemudian ini 5 artinya menggunakan bogi K5 dan juga 40, beban totalnya berat totalnya adalah 50 ton. Kita di sini menggunakan kereta api K1 09525 JAKK. K1 artinya kereta api eksekutif, 0 artinya tanpa penggerak atau harus ditarik lokomotif. Kemudian 95 tahun 1995 operasi pertamanya, dan 25 itu nomor urutnya. JAKK itu di induknya yaitu Jakarta Kota, teman-teman. Ini keren ya, kereta api jarak dekat aglomerasi, tapi dia juga ada kereta makannya. Nanti kita coba review kereta makannya, teman-teman. Yuk kita coba masuk ke dalam ke kursi saya, yaitu nomor 1C. Nah, kita duduk di kursi jomblo, teman-teman, di sebelah sini. Alhamdulillah. To break the train window glass, exit through the window carefully and wait for further instructions from our officer. Thank you. Pelanggan yang kami hormati, selamat datang di Kereta Api Indonesia. Untuk keselamatan dan kenyamanan perjalanan kita hari ini, kami mengimbau Anda masing-masing untuk berdoa dengan saksama. Selamat menempuh perjalanan yang menyenangkan. Terima kasih. Dear passengers, welcome to Kereta Api Indonesia. For the safety and comfort of our journey today, we encourage you individually to pray carefully. Have a pleasant journey. Thank you. Pelanggan yang kami hormati, mohon perhatikan tiket yang Anda miliki. Pastikan Anda turun sesuai dengan stasiun tujuan yang tertera dalam tiket. Pelanggan yang kami hormati, demi kenyamanan bersama, mohon untuk tidak merokok baik di dalam kereta, di toilet, maupun di bordes. Bagi penumpang yang kedapatan merokok di atas rangkaian kereta, akan kami turunkan di stasiun berikutnya. Terima kasih. Dear passengers, this is a non-smoking train. You are not allowed to smoke anywhere on the train, including the toilets or the landings. If you fail to obey this policy, it is required to disembark you at the next station. Thank you. Oke teman-teman, ini kita sudah sampai di stasiun Bogor Paledang. Jaraknya cuma ngelintasi ini aja ya, apa namanya, ngelintasi perlintasan. Habis itu langsung nyampe stasiun Bogor Paledang. Nah, oke teman-teman, ini keretanya sudah berangkat lagi dari stasiun Bogor Paledang. Ini dia. Nah, kita review fasilitas dari kelas eksekutif kereta api Pangrango ini ya teman-teman. Ini untuk kereta api eksekutifnya. Jadi modelnya ini model yang kaca lebar teman-teman. Udah lama banget nggak naik yang kaca lebar. Ini udah mulai langka juga. Nah, kita lanjut reviewnya teman-teman karena tadi kepotong.
kepotong sama announcement yang ada di dalam kereta. Ini tadi juga udah diabsenin sama kondekturnya bahwa setiap penumpang duduk di kursinya masing-masing, nggak ada yang mahiwal, nggak ada yang ngaco. Nah, ini total tempat duduknya itu ada 50 tempat duduk seperti kelas eksekutif pada umumnya. Di atas itu ada bagasi, kemudian ini juga pastinya ber-AC, ada lampunya, ada sound untuk informasi biasanya. Di setiap ujung itu ada TV-nya teman-teman, ada TV, di sebelahnya ada nomor kondektur yang bertugas untuk sekiranya nanti ada apa-apa atau meminta bantuan bisa ke nomor yang ada di setiap ujung kereta. Dan hari ini yang bertugas itu Bapak Komarudin, sama seperti di sini. Nah, ini dia TV-nya, itu nomornya ada di sana ya teman-teman. Ini juga ada CCTV, pastinya juga ada pewangi ruangannya, ada palu pemecah kaca, ada kordennya juga. Ini ada cup holder, ada stop kontak, kemudian ini ada footrest. Aduh, kok gelap ya. Nah, ini ada footrestnya, ada saku jok dan juga kantong untuk sampah teman-teman. Kalau di kursi jomblo yang di belakang kayak gini, ini enak, bisa dapat 2 footrestnya. Apalagi ya teman-teman, udah itu aja. Dan di setiap ujung kereta itu ada fasilitas toiletnya. Di ujung sana ada, di sebelah sini juga ada. Di belakang kereta eksekutif 2 juga ada kereta makan. Jadi buat teman-teman yang mau jajan atau makan itu bisa pesan di sana, atau biasanya praminya yang muter, atau bisa pesan via aplikasi langsung biar dianterin. Nah, oke teman-teman, kita sampai di stasiun Batu Tulis. Ini stasiun ya sepanjang Bogor sampai Sukabumi sebenarnya rata-rata ini kecil stasiunnya, cuma di lintas Bogor sampai dengan Cicurug yang sudah double track itu dibangun sehingga lebih memadai. Tapi dari Cicurug sampai Sukabuminya itu masih single track dan belum ada peningkatan sarana prasarana sehingga nanti kecepatannya terbatas di 50 km per jam. Tapi stasiunnya beberapa sudah dibangun juga. Ini kita sudah kembali berangkat dari stasiun Batu Tulis. Nah, oke teman-teman, sebenarnya untuk kereta api Pangrango ini itu jenis keretanya adalah kereta aglomerasi. Tidak juga disubsidi oleh pemerintah, jadi tiketnya mungkin bisa dibilang cukup mahal dengan jarak yang dekat ya teman-teman. Tapi dari pengalaman saya ketika mau naik kereta api Pangrango ini, rute Bogor Sukabumi yang sudah 4 kali PP atau 4 kali perjalanan dari Bogor, 4 kali perjalanan dari Sukabumi, itu rata-rata pasti habis, cepat habisnya juga. Karena mungkin dari Bogor ke Sukabumi moda transportasi paling nyaman dan juga paling efisien, efektif itu kereta api teman-teman. Ada sebenarnya Elf, semacam Elf gitu atau L300 itu jurusan Bogor Sukabumi juga. Tapi mungkin beberapa penumpang lebih memilih kereta api yang lebih nyaman, karena sepengalaman saya pun untuk dari Bogor sampai dengan Sukabumi bis belum bisa ini sih,
menyaingi efektivitas dari kereta api Pangrango ini, menurut saya. Dan tadi saya masuk melalui stasiun Bogor pintu timur, karena untuk kereta api Pangrango itu hanya bisa masuk di pintu timur aja teman-teman. Sementara untuk pintu selatan itu khusus kereta penumpang KRL, dan pintu timur itu gabung. Jadi bisa untuk kereta api Pangrango dan juga KRL teman-teman. Oke teman-teman, kita tadi sudah melintas di stasiun Ciamas, satu-satunya stasiun yang tidak disinggahi dari kereta api Pangrango ini. Tidak tahu deh kenapa, padahal pembangunannya juga udah cukup bagus itu. Oh ya teman-teman, ini untuk kursinya juga bisa direbahkan ya teman-teman. Ini kita bisa pencet ini, terus tarik ke belakang, itu bisa direbahkan. Ini juga ada meja makan ya teman-teman, ada meja kursinya di setiap kursi. Nah, jadi buat teman-teman yang mau misalnya ngerjain proyek pakai laptop atau mau makan, itu bisa banget dibuka aja ininya. Oke teman-teman, kita sampai di stasiun Maseng. Dan sepanjang jalur Bogor Sukabumi ini, kita tidak akan ketemu sama kereta apapun, karena di sepanjang jalur ini walaupun double track, keretanya ya cuma ini. Cuma ini rangkaiannya juga cuma satu, sama kayak di rute Sukabumi Cipatat, di kereta Siliwangi itu juga sama. Cuma yang jadi unik, Bogor Cicurug ini kan double track, tapi yang dipakai ya cuma satu jalur. Terus satu jalurnya lagi ini yang sebelah kanan itu, pertanyaan, dibuat apa? Tapi sih katanya ini dibangun double track karena si tanahnya gampang geser. Jadi untuk antisipasi ketika takutnya ada gangguan di jalan, jadi bisa menggunakan jalur cadangan atau jalur darurat satunya. Begitulah. Tapi juga dulunya karena ada kereta api barang angkutan galon sih, yang Aqua itu dari Cicurug ke arah Jakarta. Cuma sekarang kan udah ndak ada, jadi ya udah ndak ada kereta apa-apa lagi di sini. Padahal jalur Jakarta Bandung via Bogor Sukabumi ini menjadi salah satu jalur kereta api pertama yang dibangun. Agak sepi juga sih ini situasinya, udah mau maghrib. Kita tutup aja, kita coba review toiletnya teman-teman. Ini dia, ini digeser, ada ininya, orangnya kah? Oh nggak ada. Nah seperti ini teman-teman, untuk toilet kereta api Pangrango kelas eksekutif. Ini dikancingnya di atas. Walah, bentar, ini harus agak baru bisa dikancing. Nah, nanti bahaya kalau ada orang yang mau masuk. Nah seperti ini klosetnya kloset duduk teman-teman. Ini juga ada wastafelnya, ada airnya. Ini ada sabun, ada apa nih, hand dryer tapi nggak nyala. Ini juga ada cermin, ada pewanginya, terus ada blowernya juga teman-teman. Ini ada flush untuk cebok. Itu juga ada tong sampahnya. Tapi kalau tidak salah di sisi yang satunya itu toiletnya lebih gede teman-teman.
masih hujan. Kita sudah sampai di stasiun Cigombong. Kalau untuk letak-letak stasiunnya sendiri sih saya lihat tidak begitu jauh dari jalur utama Bogor Sukabumi ya teman-teman. Nah kalau ini untuk toilet di sisi satunya, kita coba lihat. Nah kalau di toilet yang ini lebih luas sih teman-teman. Kita coba tutup dulu aja. Nah, tapi kurang lebih dalamnya sama. Klosetnya kloset duduk, ada flosnya. Ini kalau ini nyala, hand dryernya berfungsi. Ini juga ada wastafel, ada airnya, ada sabun, pasti ada cermin, ada apalagi ada blower, ada pewanginya, sama kurang lebih lah. Ada tong sampahnya juga. Oh ini tisu ada. Kalau tadi saya kok nggak lihat tisu sih di toilet yang sisi satunya. Nah ini kita bakal kedengeran banget suara lokomotifnya karena ini kita tepat di belakang lokomotif teman-teman. Kami informasikan pintu yang dibuka pintu sisi sebelah kiri dari arah lajunya kereta. Kami informasikan kembali pintu yang dibuka pintu sisi sebelah kiri dari arah lajunya kereta. Terima kasih. Oke teman-teman, ini kita sampai di stasiun Cicurug dan itu Jalan Raya Bogor Sukabumi. Dan setelah ini double tracknya berakhir, dari Cicurug sampai dengan Sukabumi akan single track aja teman-teman. Ini udah mulai gelap, udah masuk waktu maghrib juga. Nah ini ternyata nggak cuma ada prami, tapi ada pramanya juga. Itu lagi muter buat nawarin makanan. Tapi mungkin untuk waktu tempuh 1 jam 45 menit kagok ya buat beli makanan. Tapi kita nanti belinya di sana aja lah, di kereta makannya, sambil kita review ke sana. Nah oke teman-teman, ini kita sudah sampai di stasiun Parung Kuda. Tuh stasiunnya ada di belakang sana. Jadi buat teman-teman yang di eksekutif 1, 2 dan ekonomi 1, diusahakan mundur aja ke ekonomi 2 supaya turunnya gampang. Karena setelah stasiun Cicurug itu langka stasiun yang peronnya panjang. Kalau tidak salah cuma beberapa aja sih. Ini yang Parung Kuda peronnya masih pendek soalnya. Kereta makannya campur pembangkit. Di sini pembangkit teman-teman, dan kereta makannya ada di sini. Oh ini juga ada musholanya teman-teman. Kalau Kak silakan makan minum. Kalau kopi torimiso berapa ya? Torimisonya 17.000. Nggak ada yang rasa ayam biasa ya? Yang ayam? Yang ayam. Bau yang ayam aja. 1, 2? 1 aja. Nah oke teman-teman, ini kita di perjalanan dari stasiun Parung Kuda menuju stasiun Cibadak. Ini kita tadi udah beli pop mie rasa ayam. Ini 11.000 harganya. Dan kita makannya di kursi kita aja karena kalau misalnya kereta makan pembangkit itu bagian kereta makannya sempit teman-teman, jadi tidak leluasa. Tadi juga masih banyak orang yang sholat di musola juga, jadi mending kita di sini aja yang lebih steril, lebih kosong, lebih kondusif.
Kita sudah sampai di stasiun Cibadak, teman-teman. Stasiun Cibadak ini, daerah Cibadak merupakan daerah percabangan. Kalau misalnya jalur kereta cuma ada ke arah kota Sukabuminya, tapi kalau misalnya jalan mobil ini menjadi percabangan juga ke arah Pelabuhan Ratu. Sampai Sukabumi, maksudnya ke arah Sukabumi ini juga masih hujan. Ini semboyan 10-nya atau batasnya ngalangi perlintasan, teman-teman. Ini stasiun Karangtengah berasa kayak kereta api lokal ya. Setiap stasiun berhenti, stasiunnya kecil-kecil. Nggak penting-penting amat, tapi tadi waktu review kelewat. Ini ada gantungan juga, sekiranya teman-teman mau ngegantung apalah di sini, kemeja atau apa. Ini ada gantungannya juga di sini. Dan ini kita sudah berada di perjalanan menuju stasiun Cisaat. Sebenarnya tadi dari stasiun Karangtengah menuju stasiun Cisaat itu ada stasiun Pondok Lengsir. Kayaknya halte deh, bukan stasiun, tapi juga udah nonaktif sih. Cuma bisa jadi informasi juga buat teman-teman bahwasanya stasiun-stasiun yang dilewati oleh Pangrango ini nggak cuma yang disinggahi aja, tapi ada juga yang dilintas, ada yang juga nonaktif juga. Kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan angkutan kereta api. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Persiapan stasiun Cisaat, stasiun Cisaat. Geser ke kereta eksekutif 2, geser ke kereta eksekutif 2. Oke teman-teman, ini kita sudah sampai di tujuan akhir stasiun Sukabumi. Dan di sisi sebelah kiri ini ada kereta ekonomi kereta ini kah? Siliwangi jurusan Cipatat. Kalau jamnya pas bisa langsung. Mari Pak. Nah, ini dia stasiun Sukabumi. Hujan deras teman-teman. Dan ini keretanya masih ada jatah 1 kali PP lagi teman-teman. Ini langsung putar balik menuju ke Bogor, dan nanti dari Bogor pulang ke Sukabumi sampai dengan nanti berangkat lagi besok paginya dari Sukabumi. Stasiun Sukabumi, ini dia teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat dan bisa menjadi referensi perjalanan teman-teman semua. Ini rencananya saya mau ke terminal Sukabumi, mudah-mudahan masih kedapatan MGI yang Sukabumi Bandung ya teman-teman. Mungkin untuk video trip kereta api Pangrango 228 jam keberangkatan ketiga dari Bogor menuju Sukabumi sampai di sini aja. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.